Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu yang selalu baru dari waktu ke waktu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini Bapa. Kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu adalah makanan rohani buat kami, sehingga kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson, dan urapi setiap kami anak-anak-Mu dengan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Ya, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya semua. Luar biasa, senang sekali. Hari ini Senin 25 September 2023 boleh bersama-sama kembali. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang diurapi oleh Tuhan, saudari kita, Nike Anderson. Ya, thank you Nike. Silakan. Ya, shalom. Untuk Nike. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia. Senang sekali kita boleh berkumpul, kita mau mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama, merenungkan firman-Nya. Saya percaya setiap daripada kita pasti mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya pun juga mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terutama yang saat-saat ini sedang mengalami pergumulan, yang sedang menanti jawaban Tuhan. Satu pesan saya, jangan putus asa. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Sebab Tuhan Yesus itu adalah jawaban dalam setiap doa-doa kita. Percaya, tetap percaya. Seperti tadi dikatakan dalam Mazmur 91. Di dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita percayai, kita aminin. Bukan sekedar mengucapkan, tetapi kita mengaminin. Kita percaya firman itu terjadi dalam hidup kita. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam hari-hari ini orang sering mudah marah. Karena melihat situasi, melewati hari-hari yang tidak enak, yang tidak disukai, orang tuh mudah marah. Sehingga kalau sudah marah, perkataannya ini yang susah untuk dijaga. Tapi biar kita nih anak-anak Tuhan, mau senantiasa diingatkan, mau senantiasa berkomitmen untuk kita ini berhati-hati dalam berkata-kata.
Karena dalam perkataan kita tuh memiliki kuasa. Firman Tuhan pada hari ini bertema kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Masa depan kita itu ditentukan oleh mulut kita. Salah satunya. Tuhan menciptakan kita panca indera yang begitu sempurna. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau pada hari ini kita semua boleh sehat, kita semua boleh kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu setiap mulut kita nih, perkataan kita nih harusnya membangun, harus menjadi berkat, harus yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam firman-Nya, kalau kita melakukan firman-Nya, maka itu akan tergenapi, maka itu akan terjadi. Tetapi sering orang Kristen tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Maka kenapa Tuhan selalu berkata, kita harus selalu membaca firman-Nya, kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dari mana saja kita bisa dengar. Sekarang ini sudah canggih. Kita bisa dengar dari YouTube, bisa dengar dari Zoom, bisa dengar dari hamba-hambanya di gereja, kita bisa datang. Tetapi ada orang Kristen yang berkata begini, oh sekarang ini sudah canggih gitu ya, enggak usah datang ke gereja, cukup dengar aja lewat online atau dan sebagainya. Tetapi kita perlu kehadirat Tuhan. Saat kita datang ke gereja, kita bersekutu, kita berkumpul bersama-sama, kita memuji, menyembahnya, sehingga hadirat Tuhan itu dapat kita rasakan. Jadi perkataan kita ini harus kita jaga. Kabar baiknya, kita mau baca firman Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi tergantung dari perkataan kita. Kalau kita ini berkata yang baik-baik, akan kita terima yang baik-baik. Kalau kita berkata yang tidak baik-baik, akan menerima yang tidak baik. Di dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Jadi hati-hati dalam perkataan ini. Kalau kita mudah marah, kalau kita akhir marah, perkataan itu mudah juga keluar yang sia-sia. Jadi kalau perkataan kita sia-sia, itu semua akan berdampak yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Sebab hidup dan mati itu dikuasai lidah. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Perkataan kita tuh seperti kita nabur benih. Kalau kita nabur benih yang baik, akan tumbuh benih yang baik. Kalau kita nabur benih yang tidak baik, akan tumbuh benih yang tidak baik. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kita harus benar-benar, Tuhan itu sampai berkat. Sering kalau kita baca firman Tuhan tentang menjaga lidah dan mulut, itu kita akan mendapatkan beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Jelas Tuhan berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Oleh sebab itu perkataan kita ini sangat menentukan masa depan kita. Masa depan kita ini harus benar-benar bisa kita jaga dengan benar-benar. Memang Tuhan berjanji. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, Tuhan memberikan rancangan penuh sukacita dan yang penuh harapan. Tetapi harapan itu tidak akan terjadi kalau kita suka berkata-kata yang sia-sia, suka berkata-kata yang tidak baik. Kenapa orang sering berkata-kata yang tidak baik? Karena dia melihat masalah tersebut, dia fokus kepada masalahnya, dia tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita sering mendengar firman Tuhan, kita sering memuji dan menyembahnya, maka firman Tuhan itu akan secara otomatis itu tuh termeterai dalam kehidupan kita, sehingga ucapan kita itu apa yang keluar dari hati kita. Kalau hati kita ini nggak benar, hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan, maka otomatis perkataan kita ini juga keluar yang tidak baik. Perkataan yang sia-sia,
seperti sering kita dalam hal kemarahan. Makanya kita jangan mudah marah. Kalau orang suka marah, perkataannya juga tidak baik. Hati kita juga harus tulus, hati kita juga harus bersih. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, perkataan kita juga baik. Nah, gimana caranya supaya hati kita ini bersih, supaya hati kita ini baik? Kita harus sungguh-sungguh melekat kepadanya. Karena perkataan seseorang itu menggambarkan isi hati. Isi hati kita baik atau bersih itu dilihat dari perkataannya. Amin. Kalau perkataan kita baik, itu sangat banyak untungnya. Kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Kita bisa jadi berkat buat diri kita dan orang lain. Kita membangun masa depan kita. Jadi selain janji Tuhan, ada harapan. Kita percaya ada harapan bersamanya. Tetapi kalau kita sering memperkatakan yang tidak baik tanpa sadar atau tidak sadar, itu akan merugikan kita. Sehingga harapan janji Tuhan itu bisa nggak terjadi. Karena apa? Karena dicuri oleh iblis. Kalau kita berkata sia-sia, contoh, barusan itu ada teman saya, bukan teman dekat, teman jauh ya, yang dari Indonesia. Jadi kita sudah jarang ketemu ceritanya. Pada saat saya ketemu sama dia, gimana kabarnya, baik dan sebagainya. Terus gimana semua pekerjaan, jadi kita ketemu kan tanya pekerjaan, tanya keluarga, seperti gimana pekerjaan, lancar-lancar saja. Aduh, awalnya sudah aduh. Dia langsung bilang gitu, sepi. Dia jawabnya gitu, sepi kerjaannya, sepi. Terus, wah jangan bilang gitu, saya bilang gitu. Bilang rame, sepi. Yang datang pelanggannya sekarang nih kamu enggak tahu nih katanya. Kerjaan di Indonesia nih di mana-mana sepi. Aku tuh sampai bangkrut. Aduh, saya waktu dia dengar tuh, saya ngomong tuh saya sampai telinganya keri gitu ya. Apa saya mau bangkrut ini sudahan. Aku cari no kerjaan opo. Dia bilang gitu. Tolongin aku cari no pekerjaan. Wah, kamu salah nih minta tolong di aku bilang gitu. Tolong berteriak sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong kamu. Kamu ojo ngomong sepi, ojo ngomong bangkrut, sudah mau bangkrut. Kamu bangkrut beneran, kamu sing pusing 70 kali. Kamu memang mau bangkrut? Tanya seperti itu. Saya tanya sama dia, kamu memang mau bangkrut? Oh enggak, ya siapa yang mau bangkrut? Aku mau sugih ke awakmu, katanya gitu. Nah, bahasa Jawa mereka kita ketemu di Surabaya. Ya, kayak aku diberkati itu semua karena Tuhan. Kamu mau diberkati, kamu pun bisa. Ayo kamu baca Mazmur 91, berseru sama Tuhan. Pasti kamu Tuhan tolong kamu. Apa saja yang kamu kerjakan tuh bisa berhasil, nggak ada yang mustahil. Sudahlah doa. Terus saya kasih semangat. Akhirnya dia senang sekali ya. Terus udah ya, tak traktir makan. Ayo, ini kebetulan ketemunya di mall. Ya sudah, saya traktir makan. Dan dengan penuh sukacita ada pembicaraan. Padahal dia salah satu yang saya pertobatkan. Dulunya dia Buddha dan menjadi Kristen. Kebetulan ketemu lagi. Akhirnya banyak perbincangan terjadi. Tetapi puji Tuhan, saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan saya bertemu sama teman saya itu. Karena itu kebetulan ketemu di mall. Jadi saya percaya melewati firman yang sudah saya sempat sampaikan itu, walaupun kita tidak ada waktu berpanjang lebar, karena kita cuma sangat singkat ya, cuman ketemu makan sedikit, makannya bukan karena dia nggak mau di restoran, saya ajak di restoran dia nggak mau, akhirnya kita nyenek apa yang ada. Biasanya kalau di mall kan banyak snack-snack di tengah-tengah mall itu kan, ya kita cuma nyenek sambil ngobrol, setelah itu kita pulang karena kita masing-masing ada urusan. Tetapi saya percaya firman Tuhan yang sempat saya katakan, berseru kepada Tuhan, jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata sia-sia, itu termeterai dalam hidupnya. Saya percaya itu. Beberapa kemudian saya telepon kembali setelah saya sampai Amerika. Gimana kabar? Wah, sekarang lumayan rame. Ya puji Tuhan. Makanya jangan suka ngomong yang nggak baik. Jangan suka ngomong mau bangkrut, nggak rame, sepi. Perkatakan yang baik. Maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa perkataan. Kita ini diciptakan Tuhan itu segambar dan serupa dengannya. Tuhan menciptakan terang jadi terang.
Tuhan menciptakan segala yang baik. Kita pun juga diajarkan untuk mencipta perkataan kita ini loh. Seperti saya dulu pertama kali datang ke Amerika, belum ada mobil, tetapi berkata-kata, saya percaya saya pasti punya mobil dan saya mau lunas, enggak mau nyicil. Nah, itu terjadi. Makanya kalau punya mobil sekarang masih cicilan, katakan dalam nama Tuhan Yesus, sangat terjadi percepatan cicilan lunas. Tidak ada utang kartu kredit dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apakah cukup dengan kita mengucapkan? Kita harus bertindak. Nggak bisa kita cuma mengucapkan tanpa tindakan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita harus bertindak dalam setiap perkataan kita. Yang penting kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menabur perkataan kita, benih seperti benih. Yang kita tabur itu mendatangkan hal-hal yang baik. Amin. Kita harus selalu ingat ya, ada kuasa dalam perkataan. Karena itu kita tuh harus menjaga perkataan kita. Karena dalam setiap waktu hidup ini singkat. Kita mau memakai hari-hari ini, waktu-waktu yang ada dengan yang baik. Sehingga kita tuh menikmati hari-hari yang baik. Seperti janji Tuhan. Tuhan menjanjikan hari-hari yang baik. Tetapi ada yang bagian yang harus kita lakukan. Yang harus kita pelajari hari ini. Supaya kita mau memperkatakan yang berkuasa. Ada hal yang harus perlu kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama, yaitu mengisi hati kita dengan firman-Nya. Yang pertama kita harus mengisi hati kita dengan firman. Komitmen, setiap hari kita tuh harus baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Baik melewati Zoom, melewati dari YouTube online, kita bisa banyak itu yang bisa kita baca dan kita dengarkan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya dikatakan mengisi hati kita dengan firman-Nya. Itu yang pertama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang kedua, kenapa supaya kita nih memiliki kuasa dalam perkataan, yaitu kita harus menghindari perkataan kotor. Perkataan kotor itu perkataan yang sia-sia, yang keluar dari mulut kita. Akibat yang sering dikatakan perkataan kotor, akibat kemarahan. Orang kok suka marah mudah sekali berkata kotor, karena tujuannya selalu ingin menyakitkan dari lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya itu enggak sampai kapok gitu ya, kita nggak lega kadang. Nah, tapi kita anak Tuhan. Firman Tuhan bilang, kasihlah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh kalau marah-marah asal tujuannya baik untuk menegur, menasehati, kita marah. Tetapi maksudnya baik. Jangan asal marah sampai berkata yang sia-sia. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Sebab di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Suami istri, hendaklah saling berkata-kata yang manis. Jangan kalau misalnya ada yang ini, saya sering dengar ya, ada kesaksian apa gitu. Ada suami istrinya bilang gini, kacamataku di mana ya? Misalnya istrinya tanya, kacamataku di mana ya? Oh, kamu tuh dasar umur berapa wis gampang lupaan. Ya, itu kan kata-kata yang tidak enak didengarkan. Terus atau kacamatamu di mana? Kacamata aja di depan mata enggak kelihatan. Dasar bodoh kamu. Nah, seperti itu. Kelihatannya simple, percakapan sehari-hari. Tetapi itu bukan hal yang baik. Tidak menjadi berkat, tidak membangun. Dan itu merugikan. Selalu kita ingat, kalau kita berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kotor, itu membuat celah untuk iblis masuk, membuat celah. Perkataan kita itu bisa diklaim oleh iblis.
dan dibawa di hadapan Tuhan. Seperti kalau kita bilang, wah aku stres, aku ini enggak sukses, aku ini bodoh. Itu seperti bisa diklaim di hadapan Tuhan. Karena kita berkata-kata dan kita menciptakan perkataan itu. Oleh sebab itu, komitmen mulai hari ini, jangan berkata sia-sia, tetapi kita mengisi hati dengan firman. Kenapa sering baca firman, dengar firman? Karena firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu suatu kehidupan buat kita. Sehingga kalau kita memperkatakannya, kita tuh dapat blessing, kita dapat berkat, kita dikuatkan, kita boleh mengalami hari baik, menikmati masa depan yang baik bersamanya. Yang ketiga, kita harus puji-pujian, memperkatakan pujian dan syukur. Sehingga kuasa dalam perkataan itu terjadi dalam hidup kita. Puji-pujian itu ada kuasanya. Kalau kita selalu berkata, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Itu lagu favorit saya. Semua baik. Kalau kita berkata semua baik, maka itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, kuasa dalam perkataan. Bertanggung jawab atas perkataan kita ini loh. Karena firman Tuhan itu kalau kita baca di dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi hidup kita ini seperti film. Nanti diputar kembali. Jadi jangan berkata sia-sia. Kalau kelihatannya tuh kita nggak melihat Tuhan secara fisik hari ini. Tetapi Tuhan itu adalah mata yang tidak pernah tertidur. Tidak pernah tertidur. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan mengetahui setiap perbuatan kita. Setiap perkataan kita. Jadi selalu ingat firman Tuhan. Bahwa kita tuh harus mengisi hati kita dengan firman-Nya. Yang kedua, menghindari perkataan kotor, memperkatakan pujian dan syukur. Kita mau tanggung jawab atas perkataan kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kuasa dalam perkataan. Kita nih harus memiliki iman dalam perkataan kita. Milikilah iman dalam perkataan kita. Karena dalam 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi yang pertama, mengisi hati kita dengan firman-Nya. Yang kedua, menghindari perkataan kotor. Yang ketiga, memperkatakan pujian yang syukur sehingga kita memuliakan namanya. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam setiap perkataan kita. Yang terakhir, kita ini memiliki iman untuk dalam perkataan kita. Sehingga saya percaya saat kita melakukan semuanya ini, kuasa dalam perkataan itu boleh terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti doa Yabes dalam 1 Tawari 4 ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, ada pujiannya juga ya ini ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya mengucap syukur bila firman Tuhan ini boleh terjadi dan tergenapi 1 Tawari 4 ayat 10 ini. Doa Yabes ini boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Semua kita yang percaya kepadanya, saya percaya kuasa perkataan itu akan terjadi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan ini saya tutup dengan doa menjadi kekuatan buat kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal Engkau mengingatkan kami. Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan roh penolong yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami ini Tuhan
boleh berkata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berkata-kata yang membangun, sehingga hidup kami ini tidak sia-sia Tuhan. Waktu-waktu yang ada ini kita boleh pakai sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini termeterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga perkataan kami memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang hadir di tempat ini, maupun semua yang mendengarkannya, beroleh kasih karunia Tuhan, beroleh berkat Tuhan. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel boleh turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin.